Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari metode TKB untuk mata kuliah analisa struktur statis tak tentu. Nah, metode TKB ini sebenarnya penyederhanaan daripada metode Kani, di mana metode Kani ini sebenarnya basicnya adalah metode cross juga. Atau dengan kata lain, metode TKB dan cross ini sebenarnya metode yang sama, yaitu metode dengan momen distribusi atau melakukan distribusi momen untuk mendapatkan apa namanya nilai-nilai akhir dalam gaya-gaya dalamnya. Nah, untuk metode TKBA ini, dia lebih mudah dipelajari dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat, atau ini sebenarnya sudah penyederhanaan dari beberapa metode yang sudah ada sebelumnya, seperti contohnya metode Kani. Nah, untuk itu, dia bisa digunakan juga untuk konstruksi portal bertingkat banyak dengan waktu yang bisa agak relatif lebih singkat jika dikerjakan secara tulisan tangan ya, hitungan kalkulator tangan. Nah, namun untuk metode yang sudah canggih saat ini bisa juga kita menggunakan analisa struktur dengan menggunakan bantuan software ya. Nah, metode TKBA ini apa? Metode TKBA itu diperkenalkan oleh FTKBA mulai tahun 1934. Metode TKBA ini lebih mudah dalam menganalisis konstruksi bertingkat banyak ya. Jadi multi-story ya. Metode TKB ini berguna untuk menganalisis konstruksi berdasarkan prinsip rotasi atau perputaran momen persil, yaitu momen rotasi dan momen displacement. Nah, untuk metode ini lebih efisien dibandingkan dengan metode Kani karena momen distribusi diiterasi pada tiap join atau buhul, tidak setiap ujung batang. Nah, salah satu metode yang sering digunakan dalam perhitungan konstruksi statis tertentu, khususnya pada konstruksi portal yang cukup dikenal adalah perhitungan dengan metode TKBA. Dalam perhitungan konstruksi TKBA ini sendiri, ya didasarkan pada asumsi-asumsi yang pertama bahwa deformasi akibat gaya aksial, ya berupa gaya tarik maupun gaya tekan, serta gaya geser dalam dapat diabaikan atau bisa bernilai sama dengan nol. Hubungan antara balok-balok dan kolom pada satu titik kumpul adalah hubungan yang kaku sempurna. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka pada titik kumpul akan terjadi perputaran dan pergeseran sudut pada masing-masing batang yang bertemu yang berdasarnya sebanding dengan momen-momen lentur dari masing-masing ujung batang tersebut. Besarnya momen-momen akhir pada kedua ujung batang, di mana momen AB dan momen BA dalam satu batang AB dapat dinyatakan sebagai fungsi dari perputaran dan pergeseran sudut. Nah, ini persamaan dasar untuk metode yang mendapatkan momen total, ya berdasarkan momen ujung. Di sini momen ujung akibat perpindahan posisi dan rotasi, di mana momen di bagian ujung nodal AB ini ada sigma MAB, kemudian di sini ada di ujung satunya ada sigma delta momen BA, di mana di sini ada nilai displacementnya sebesar delta, kemudian di sini ada panjang bentangnya sebesar L. Nah, untuk si AB sama dengan perbandingan antara displacement dengan panjang bentang. Kemudian momen primer ini juga bisa kita ketahui berdasarkan gaya-gaya luar yang bekerja. Bisa berupa beban terbagi merata, beban titik, atau kombinasi di antaranya. Nah, di sini kita akan mencari momen primer. Nah, sedangkan momen ujung total yang akan digunakan untuk dalam memperoleh persamaan di dalam metode TKB itu merupakan penjumlahan antara momen ujung delta MAB ditambah dengan momen primer ya. Ini notasinya momen primer ada tanda strip ya di atas. Nah, sedangkan untuk momen BA juga sama dengan momen AB, ini kebalikannya ya, delta MBA ditambah MBA-nya, di mana dia kombinasi antara momen distribusi, ini momen distribusi dan momen primer. Jadi hampir mirip dengan metode cross ya. Nah, setelah mendapatkan momen total yang merupakan penjumlahan daripada momen distribusi ditambah dengan momen primer ini, kita sebutkah dia menjadi persamaan 1.1. Nah, kita juga menggunakan prinsip dari persamaan slope deflection secara umum yang kita ketahui bahwa theta A sama dengan WA ditambah si AB
dan theta B sama dengan WB ditambah si AB. Di sini kita akan mendapatkan sebuah persamaan theta A merupakan sigma MAB dikali L dibagi 3 EI dikurangi delta MBA dikali L dibagi 6 EI ditambah si AB. Kemudian untuk theta B sendiri sama dengan min delta MAB dikali L dibagi 6 EI ditambah delta MBA dikali L dibagi 3 EI ditambah si AB. Nah, ini kita substitusikan ya persamaan ini sehingga kita peroleh bahwa 2 theta A ditambah theta B sama dengan sigma MAB kali L dibagi 2 EI ditambah 3 si AB. Nah, dengan kata lain kita akan mendapatkan ya delta MAB sama dengan 2 EI dibagi L dikali 2 theta A ditambah theta B min 3 si AB. Begitu juga dengan delta MBA sama dengan 2 EI dibagi L dikali 2 theta B ditambah theta A min 3 si AB. Selanjutnya adalah memperoleh nilai kekakuan. Nilai kekakuan adalah fungsi daripada I dibagi LI, ada inersia dibagi dengan panjang bentang. Nah, untuk batang AB ini maka dapat kita peroleh bahwa delta MAB sama dengan 2 EI KAB. Ini berdasarkan persamaan yang di atas, EI per L-nya kita ubah menjadi persamaan K dikali 2 theta A ditambah theta B min 3 si AB. Dan delta MBA sama dengan 2E KAB dikali 2 theta B ditambah theta A min 3 si AB. Ini menjadi persamaan 1,2. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 1,2 ke dalam persamaan 1,1 untuk memperoleh persamaan 1,3 ya. Jadi ini persamaan ini kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, dari sini letak KBA persamaan slope deflection ini bisa disederhanakan menjadi persamaan 1,4 di mana MA ya momen A itu sama dengan 2 EK theta A dan MB 2 EK theta B, di mana kekakuan AB itu fungsi daripada kekakuan total AB dibagi kekakuannya. Dan momen primer AB ya, momen penyederhanaan momen primer AB itu sama dengan fungsi daripada min 6 EK dikali dengan si AB. Nah, MAB sendiri, M besar AB itu adalah momen akhir batang AB, kemudian MBA itu adalah momen akhir batang BA. Nah, untuk tanda momen yang ada struknya bahwa momen primer ya dia termasuk dalam momen primer khusus untuk batang tertentu di mana nanti notasi batangnya ada di belakang tanda M. Untuk delta itu adalah nilai koreksi momen akibat adanya pergeseran pada titik B sejauh delta. Dan theta itu merupakan perputaran sudut pada titik yang ditinjau. MA, M kecil di sini adalah momen persil masing-masing titik A maupun titik B atau titik yang ditinjau akibat adanya perputaran sudut theta yang bisa disebut dengan momen rotasi. Jadi perbedaannya M besar dengan M kecil, kalau M besar ini adalah momen akhir, sedangkan M kecil adalah momen persil ya akibat rotasi. Dan juga dia ada momen distribusi ya M kecil di sini. Nah, untuk konstruksi portalnya sendiri, dia dibagi menjadi portal tak bergoyang dan portal bergoyang. Nah, portal ini adalah struktur yang terdiri dari kombinasi antara balok dengan kolom. Ini balok yang bagian horizontal, sedangkan kolom adalah bagian yang vertikal. Di mana sambungan antara balok dan kolom, ya di sini di nodal-nodal ini ada pertemuan balok dan kolom ini dianggap adalah tumpuan kaku atau terjepit. Ya, dia bisa menahan gaya geser aksial maupun momen lentur. Nah, ini portal ini ya, misalkan dalam 2 lantai bisa kita lihat di sini bahwa bagian atas ini ada balok atap, kemudian ini ada kolom lantai kedua, ini kolom lantai pertama, kemudian di atas ada balok lantai. Dan di bawah ini diasumsikan dia tumpuannya adalah atau fondasinya adalah cepit-cepit. Kemudian portal tetap, ada portal tetap dan ada portal bergoyang. Nah, portal tetap di sini adalah portal yang bebannya simetris, ya, simetris di sini. Balok sisi Q1 sama sisi ujung-ujungnya itu simetris.
dengan portal yang ditahan goyangannya. Misalkan ditahan oleh perletakan pada pondasi di lereng bukit, portal dengan dinding geser, portal yang diberi lateral diagonal. Sehingga nanti diharapkan tidak terjadi goyangan. Nah, jadi ini ada pondasi di lereng ya. Kemudian di sini juga ada dinding geser ya, sehingga dianggap dia tidak bisa bergoyang. Kemudian ada bracing di sini, ya, ada pengaku diagonal. Ya, goyangannya meskipun bergoyang dia akan kecil, tapi diasumsikan juga dianggap tidak terlalu besar sehingga dianggap dengan tidak bergoyang. Kemudian untuk portal tetap, karena portal dengan titik hubung yang tetap tidak terjadi pergeseran pada titik hubungnya, maka besaran nilai momen persil tadi, M kecil, akibat pergeseran titik itu nilainya sama dengan 0, sehingga rumus dasarnya hanya berupa momen total, momen akhir adalah kekakuan AB dikali 2MA ditambah MB ditambah momen distribusi AB, ya begitu juga untuk momen BA. Ini menjadi persamaan 1,5. Nah, sedangkan portal bergoyang ini adalah portal di mana pada masing-masing titik hubungnya terjadi perputaran sudut dan pergeseran atau adanya pergoyangan. Nah, suatu konstruksi portal bertingkat umumnya mempunyai pergoyangan dalam arah horizontal akibat angin, gempa, maupun beban lainnya yang bentuknya horizontal. Beban-beban horizontal yang bekerja pada konstruksi dianggap bekerja pada pertemuan balok dan kolom pada join yang ada pada suatu konstruksi tersebut. Untuk portal yang bergoyang, itu dikategorikan dia biasanya memiliki geometri struktur yang tidak simetris, baik itu pola pembebanannya yang tidak simetris. Jadi, meskipun pola pembebanan juga simetris, namun nanti geometrinya atau ketinggian kolomnya di sini antara kolom yang satu kiri dengan kolom yang kanan itu ada perbedaan ketinggian. Begitu juga untuk gambar yang nomor 2 seperti ini. Nah, untuk gambar yang nomor pertama, ini sebenarnya ketinggiannya sama, namun dia bebannya yang tidak simetris. Ya. Dan juga dia tidak diberi ikatan ke samping atau tidak ada bracing, tidak ada dinding geser, tidak ada fondasi yang ada di lereng, dan sebagainya. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan dengan metode TKB ya, untuk langkah yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu momen primer, kemudian kita hitung momen-momen titik buhul atau tau, kemudian kita hitung angka kekakuan, tadi fungsinya adalah I per L, kemudian kita nilai rho tiap titik buhul, selanjutnya adalah angka distribusinya atau faktor yang akan kita gunakan untuk perkaliannya nanti, kemudian koefisien penggoyangan atau T, momen rotasi awal M0, momen rotasi iterasi parsil M pangkat N, kemudian momen perencanaan atau momen akhir, dan diagram free body. Kemudian kita akan menghitung gaya-gaya dalamnya dan menggambarkan gaya-gaya dalam berupa BSSD, SFD, BMD, dan NFD. Nah, untuk momen primer sendiri itu nanti dihitung berdasarkan beban yang bekerja, beban luar yang bekerja. Dan tumpuannya juga apa? Misalkan di sini tumpuannya AB, di sini jepit-jepit, kemudian dia ada beban titik, di mana beban titiknya itu bekerjanya tidak sentris ya, atau tidak di tengah bentang, namun sejarak A maupun sejarak B. Maka di sini ada nilainya untuk momen primer di AB dan momen primer di BA. Kemudian jika dia bebannya terbagi merata, di sini bisa kita lihat bahwa formula yang digunakan itu berbeda dengan beban titik. Begitu juga jika beban terbagi meratanya tidak sentris ya. Artinya tidak di sepanjang bentang, ini beban terbagi meratanya ada. Ini momen primer ini juga kita gunakan pada saat penggunaan metode cross. Nah, untuk perjanjian tanda, tanda positif itu menyebabkan batang berputar searah jarum jam, sedangkan tanda negatif menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Perjanjian tanda untuk momen-momen adalah ditinjau terhadap ujung batang, dinyatakan positif ya tadi bila dia berada searah dengan perputaran jarum jam, dan dia akan bertanda negatif jika dia berlawanan dengan jarum jam. Perjanjian tanda momen ini berlaku untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya di dalam penurunan rumus-rumus maupun penyelesaian contoh-contoh soal yang akan kita bahas.
Nah, ini kita akan menghitung momen-momen titik buhul akibat adanya beban luar atau tow. Di sini ada batang AE, CE, BE, dan DE. Di sini ada berupa P. Nah, tau E itu atau gaya momen yang bekerja di titik buhul ini yang merangka di nodal E itu adalah sigma daripada momen yang bekerja pada batang-batang yang merangkanya. Jadi batang AE tadi, batang CE, batang BE, dan batang DE. Nah, untuk angka kekakuannya sendiri, tadi fungsinya adalah I per L, I adalah inersia, L adalah panjang bentang. Dengan angka distribusi itu sama dengan K dibagi dengan rho. Nah, rho sendiri adalah 2 kali sigma kekakuan. Nah, untuk koefisien penggoyangan atau T itu adalah fungsi daripada 3/2 dikalikan kekakuan dibagi dengan sigma kekakuan. Dengan kata lain, T sama dengan K kali kekakuan dibagi dengan T ya, T besar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai momen rotasi dan sebagainya ya, untuk kelanjutannya. Nah, untuk momen rotasi awal atau M0 itu nanti bisa dilihat dari nodal. Jadi kita mau lihat itu sigma momen yang bekerja di titik buhul yang mana. Misalkan di sini titik buhul G ya. G itu adalah tau G dibagi dengan rho G, begitu juga untuk MH. MH itu di sini ada tau H dibagi dengan rho H, dan MI misalkan itu atau I dibagi rho I, itu momen rotasi awal. Jadi nanti ada momen-momen yang merangka di nodal-nodal tertentu dan seterusnya ini ya. Selanjutnya, dari selanjutnya ini momen rotasi iterasi atau M pangkat N, bukan M0 tapi M pangkat N, bukan M pangkat 0. Di sini N misalkan di sini adalah pangkatnya 1 iterasi yang pertama ya. Satu itu maksudnya adalah iterasi yang pertama. Nanti kalau ada iterasi yang kedua ya M2 gitu ya. Nah, di sini adalah MG. MG di sini adalah momen rotasi awal terlebih dahulu M0G ditambah dengan min gamma GH. GH ini momen yang merangka di nodal G itu adalah GH dan GD. Jadi kalau dilihat di sini adalah momen awal ya M0 semua, M0 punyanya si G dan M0 punyanya si H dan M0 punyanya si D ya. Nah, di sini yang digunakan untuk G itu pakai GH dan H-nya sendiri adalah pakai GD ya. Kemudian di sini M0G ya, M0G momen awal, kemudian ditambah dengan gamma GH ya, GH ini karena dia momen yang bekerja di batang GH, kemudian ada momen di D. Nah, selanjutnya adalah momen iterasi yang pertama di nodal H. Jadi kita butuhkan momen awal dulu di nodal H, di titik H. Kemudian H ini yang merangka ada 3 komponen, yaitu G, I, dan E ya. G, I, dan E. Nah, untuk G ya, ini iterasi yang pertama yaitu kita ambil nilai dari sini ya, kemudian dikalikan dengan HG ya karena dia batang ini merangkak ke nodal H. Kemudian untuk HE di sini masih momen iterasi yang ke-0, di mana di sini kita juga mengalihkan dengan nilai faktor gamma HE ya karena ini merangkak ke nodal H. Kemudian nanti kita butuh E. E ini juga ada HE-nya ya. Jadi ada HG, ada HI, dan ada HE. Ya, tergantung yang merangka dan seterusnya. Nah, untuk momen akhirnya, M pangkat NGH itu sama dengan kekakuan GH dikalikan 2 M pangkat NG ditambah M pangkat NH ditambah dengan momen primer daripada MGH. Nah, untuk MNGD ya di sini misalkan ini adalah momen yang merangka di nodal G ya. MNGD sama dengan KGD dikalikan 2 M pangkat N G ditambah MND ditambah momen rotasi di sini N 2
kemudian ditambah dengan MGD. Nah, ini terjadi jika ada pergoyangan horizontal ya. Di sini M rotasi ini atau momen rotasi ini, momen primer rotasi itu terjadi jika ada pergoyangan horizontal. Jika tidak ada pergoyangan horizontal, maka tidak perlu ya, tidak perlu. Kenapa GH ini tidak ada pergoyangan horizontal? Nah, karena ini di nodal ini tuh biasanya tidak ada gaya horizontal. Jadi gaya horizontal itu bekerja kalau nggak di nodal G, di nodal D ya. Nah, atau nodal yang berada di tepi-tepi. Bisa juga dari nodal I sama nodal F, itu bisa juga dimungkinkan terjadi ya. Kemudian syarat sigma momen itu sama dengan 0. Bila momen sama dengan plus minus delta M cukup besar, maka momen ini harus didistribusikan ke batang GH ya, dan GD sebanding dengan angka kekakuannya, sehingga MGH sama dengan M pangkat NGH ditambah dengan kekakuan GH dibagi dengan sigma kekakuan G dikalikan delta M. Untuk momen GD sendiri adalah M pangkat NGD ditambah dengan K GD dibagi dengan sigma KG dikalikan dengan delta M. Bila bentuk kekakuan dan susunan muatan simetris pada saat dan pada konstruksi tidak ada muatan horizontal, maka pada konstruksi tersebut tidak terjadi penggoyangan. Dan konstruksi ini cukup ditinjau sebagainya saja, sebagiannya saja. Dalam penggambaran bidang momen, tanda momen pada ujung sebelah kanan berlawanan dengan tanda momen hasil perhitungan ya. Jadi perlu dicermati bahwa dalam penggambaran bidang momen, ya penggambaran BMD, tanda momen pada ujung sebelah kanan, pada ujung nodal sebelah kanan, itu berlawan dengan tanda momen hasil perhitungan. Nah, kemudian untuk dukungan sendi, rumus-rumus yang digunakan pada portal dengan tumpuan sendi akan berubah. Gambar di samping, ini ada tumpuan B dan D, dia adalah berupa sendi. Kalau yang tadi itu semua nodalnya adalah jepit-jepit. Nah, kalau ini adalah tumpuan sendi ya, terutama di B dan D. Maka MBA sama dengan MDA, sama dengan 0. MAB di sini momen yang berangkat di A, di sini ada MAB, ada MAD ya. Nah, MAB itu fungsi daripada KAB dikali 2MA ditambah MB ditambah dengan momen primer AB. Sedangkan MBA itu adalah KAB dikali 2MB ditambah MA ditambah momen BA, momen primer BA. Eliminirlah momen B dari kedua persamaan tersebut akan menghasilkan MAB. MAB ini 3/2 MA karena dia tumpuannya adalah jepit sendi ya di sini, maka kekakuannya itu 3/2-nya, kemudian MAB dikurangi setengah MBA, dan analoginya MAD 3/2 MA kali KAD ditambah MAD dikurangi setengah MDA. Jadi momen primernya pun nilainya setengah, kemudian faktor kekakuannya jadi 3/2. Ini menjadi persamaan 1.1. Nah, kemudian jika M aksen AB dan M aksen AD ini fungsinya adalah momen primer dikurangi momen primer AB dikurangi setengah dari momen primer BA, dan momen primer AD dikurangi setengah momen primer DA, ini adalah menjadi persamaan 1.2. Nah, selanjutnya ini MAB dan MAD ini dimasukkan ke persamaan kekakuan tadi akan menjadi 3/2 MA kali KAB ditambah M aksen AB. Begitu juga MAD. Nah, untuk batang-batang atau balok yang lainnya di sini ada AC dan AE, dia tidak ada 3/2 nilai K-nya. Karena apa? Karena di AC, AE, dan sebagainya ini tumpuannya adalah jepit-jepit sehingga tidak perlu nilai kekakuannya adalah 1 ya, sehingga tidak perlu dikalikan 3/2. Nah, berdasarkan keseimbangan pada titik buhul A dengan sigma momen A sama dengan 0, maka harga MA dari persamaan 1.3 dapat diturunkan menjadi persamaan 1.4, yaitu fungsi daripada MA sama dengan min tau A aksen dibagi rho A aksen ditambah ME dikalikan min gamma aksen AE ditambah MC gamma aksen AC. Nah, di mana tau A aksen sama dengan momen primer AB, momen primer aksen AD, momen AC, dan momen AE. Nah, ini AB, AD, ini ada tanda aksen karena dia tumpuannya adalah sendi-sendi ya, sedangkan AC dan AE itu adalah jepit-jepit. Nah, P, rho A aksen itu adalah fungsi daripada 2 kali KAB, KAC, KAD, KAE, min KAB, min KAD, sama dengan kenapa min AB dan AD? Karena ini adalah tumpuan juga jepit-jepit, jepit sendi ya, tadi AB, AD, sendi. Sama dengan rho A dikurangi setengah KAB, setengah KAD.
Nah, gamma AC aksen itu sama dengan kekakuan AC dibagi rho A aksen. Di mana gamma A aksen, AE aksen itu ada fungsi daripada kekakuan dibagi dengan rho A. Nah, ini ada perbedaan konstruksi jepit-jepit dan jepit sendi. Ini jepit-jepit, ini jepit sendi. Nah, momen primer ini nanti sesuai dengan rumus untuk jepit-jepit, sedangkan untuk jepit sendi itu adalah M aksen, jadi dipakai aksen IJ sama dengan MIJ dikurangi setengah daripada momen primer JI ya. Kemudian kekakuannya adalah 1 kali I per L, sedangkan ini adalah 3/4 I per L. Sedangkan untuk tau-nya, total momen primer pada titik buhul itu ada pada konstruksi jepit-jepit, kemudian dengan konstruksi jepit sendi juga sama. Kemudian untuk nilai rho-nya sendiri untuk konstruksi jepit-jepit itu adalah 2 kali sigma Eka. Kemudian konstruksi jepit sendi adalah rho aksen sama dengan rho min setengah K daripada batang yang ditinjau. Kalau yang ini pada titik buhul. Sedangkan gamanya sendiri ini hampir sama ya, batang yang ditinjau dibagi rho titik buhul yang ditinjau. Sedangkan momen rotasi awal ya, ini digunakan tau dibagi rho, kalau ini pakai tau aksen dibagi dengan rho aksen ya, karena dari hasil jepit sendi ini nanti akan menghasilkan nilai M aksen dan sebagainya. Pemberesan momen parsial atau momen iterasi di sini hampir mirip rumusnya ya, dan bisa dikatakan mirip. Kemudian momen desain atau momen akhir ini KIJ dikalikan 2MI ditambah MJ ditambah momen IJ. Sedangkan jepit sendi itu 3/2 kekakuannya kan tadi 3/4, tapi di sini ada nilai 2-nya sehingga akan menghasilkan nilai 3/2 ya. 3/2 MI dikali KIJ kemudian ditambah dengan momen aksen IJ ya. Momen primer aksennya ya. Nah, kemudian untuk variasi arah iterasi, arah momen iterasi ya nanti bisa bisa saja ini dimulai dari 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 8 9 10 11 12 atau maksudnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya momen terasi. Atau di sini kita bisa nyoba juga dari secara horizontal ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ke 9 10 11 12. Jadi bisa pilih variasinya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu pengantar tentang metode TKBA untuk struktur portal bergoyang dan tidak bergoyang untuk penjelasan awalnya maupun penjelasan mengenai metode apa namanya bukan metode ya mengenai formula-formula yang digunakan pada metode TKBA. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan contoh soal di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.